Halo, nama saya Kus Daniel Sumarmata. Saya berasal dari jurusan Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Satyendra Bhinneka. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Rhodesia menuju Zimbabwe, Perang, Diplomasi, Akhir Rejim Minoritas Kulit Putih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang dimana itu menyebabkan keruntuhan rejim minoritas kulit putih tersebut di Rhodesia. Topik ini diangkat karena sangat relevan dengan ketahanan negara. Karena melalui studi ini, kita bisa memahami nih bagaimana sebuah negara bisa runtuh ketika aspek-aspek penting dalam ketahanan nasionalnya itu tidak dijaga secara utuh dan adil, serta bagaimana hal ini itu bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia. Baik, pertama-tama ini kita harus tahu nih Rhodesia ini kenapa. Di Rhodesia yang kini dikenal sebagai Zimbabwe itu adalah negara yang pernah diperintah oleh kelompok minoritas kulit putih. Pada tahun 1965, itu mereka memproklamasikan kemerdekaan mereka secara sepihak dari Inggris yang membentuk pemerintahan yang menolak memberi hak politik kepada mayoritas penduduk kulit hitam tersebut. Akibatnya, Rhodesia itu mendapat kecaman dari dunia internasional, yaitu sanksi ekonomi yang menghadapi konflik dalam negeri yang berkepanjangan. Gerakan perlawanan dari kelompok nasionalis kulit hitam seperti Janude Japun itu jadi muncul, dan perang gerila yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade tersebut itu melemahkan negara mereka secara menyeluruh. Jadi jika dilihat dari perspektif teori Astagrata, penyebab runtuhnya negara ini bisa dipahami nih melalui 8 aspek ketahanan nasional. Jadi pertama secara geografis nih, Rhodesia itu adalah negara yang terkurung sebenarnya dari daratan dan sangat tergantung pada negara tetangga, yang dimana itu kemudian menjadi kendala besar saat terkena sanksi. Yang kedua dari segi demografi. Jadi, ada ketimpangan mencolok antara jumlah penduduk mayoritas kulit hitam dan penguasa kulit putih yang minoritas di situ. Jadi, sumber daya alam mereka melimpah, tetapi itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan akses ke pasar globalnya itu. Di sisi lain juga dari aspek ideologi dan politik, sistem pemerintahan yang eksklusif dan otoriter itu menciptakan konflik berkepanjangan. Ekonomi negara tersebut pun menurun drastis akibat sanksi dan penarikan investasi asing. Ketidakadilan dalam aksi sosial budaya juga memperparah keresahan publik, dan yang paling terlihat itu adalah namanya sistem pertahanan, yang dimana mereka tidak mampu menahan tekanan dari dalam dan luar negeri. Jadi keseluruhan kondisi ini menciptakan krisis multidimensi yang mendorong berakhirnya rejim Rhodesia dan lahirnya negara Zimbabwe melalui perjanjian damai di London. Jadi nih, dari peristiwa tersebut Indonesia bisa belajar banyak. Ketahanan nasional tidak bisa dibangun hanya dari satu sisi. Harus ada keseimbangan antara politik yang inklusif, ekonomi yang mandiri, dan berkelanjutan. Kehidupan sosial adil serta sistem pertahanan yang kuat. Dalam konteks Indonesia itu yang sangat beragam, itu pengelolaan keragaman itu juga menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Setiap warga negara itu harus dilibatkan dalam proses pembangunan dan tidak boleh ada kelompok yang merasa ditinggalkan. Jadi di era global juga seperti sekarang ini, di mana perubahan itu sangat cepat terjadi, kita juga harus siap dan adaptif terhadap dinamika dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kita juga sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting nih dalam mendukung ketahanan nasional. Rasa cinta tanah air juga ini pertama harus ditanamkan nih melalui pemahaman yang benar tentang sejarah, Pancasila, dan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan juga perlu nih dikuatkan, tidak hanya lewat teori, tetapi juga dalam praktik sehari-hari. Kita juga bisa terlibat dalam kegiatan sosial yang mendorong keberagaman dan kebersamaan, serta ikut mengembangkan solusi terhadap persoalan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat. Terlibat dalam organisasi, komunitas, atau forum publik akan membentuk kita itu menjadi ada perubahan yang siap menjaga stabilitas dan masa depan bangsa. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan inspirasi. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan nasional Indonesia yang tangguh, adil,